Dinas Perdagangan DIY percepat digitalisasi pasar tradisional di Yogyakarta lewat pembayaran non-tunai QRIS. Jogja Airshow kembali digelar setelah 2 tahun vakum akibat pandemi COVID-19. Keseruan berkebun ala hidroponik di lahan yang terbatas. Selamat pagi pemirsa, Anda menyaksikan Kilas Today bersama saya Ananda Fatima yang akan menemani Anda selama 15 menit ke depan dengan berita terkini dan teraktual. Pemirsa, Dinas Perdagangan DIY percepat digitalisasi pasar tradisional di Yogyakarta. Bekerja sama dengan Bank Mandiri, digitalisasi pasar kali ini berupa diterapkannya layanan pembayaran non-tunai atau QRIS. Kepala Bagian Pasar Rakyat Dinas Perdagangan Jogja Gunawan Nugroho Utomo menjelaskan, untuk sementara ini sudah ada 7 dari 29 pasar di Jogja yang didigitalisasi. Salah satunya adalah Pasar Induk Beringharjo. Sekarang kita sudah terhubung dengan reporter kami Salsabila di Pasar Beringharjo, Yogyakarta. Ya, bagaimana Salsabila progres digitalisasi di Pasar Beringharjo dan seperti apa detail dan juga targetnya? Silakan laporannya. Ya baik Nanda, digitalisasi transaksi non-tunai di Pasar Beringharjo sejauh ini sudah mencapai 25% secara keseluruhan. Bank Mandiri telah berhasil mendaftarkan para pedagang di bagian barat dan tengah Pasar Beringharjo. Untuk saat ini, bagian timur Pasar Beringharjo sedang menjadi titik fokus dari program layanan QRIS ini Nanda. Dari total sebanyak 5.280 pedagang di Pasar Beringharjo dengan detail 1.500 pedagang di sisi barat, 1.200 pedagang di bagian tengah, dan sisi timur mencapai 2.580 pedagang. Dari total tersebut, baru 1.300 pedagang yang sudah memiliki QRIS. Untuk targetnya sendiri, Ananda, Vice Presiden Bank Mandiri Area DIY Evi Martiani menargetkan akhir tahun ini setidaknya sebanyak 4.000 pedagang di Pasar Beringharjo sudah terdaftar layanan pembayaran QRIS. Namun tentunya ini menjadi tantangan bagi para pedagang. Butuh penyesuaian karena para pedagang di pasar tradisional terbiasa menerima uang dalam bentuk fisik sehingga perlu waktu untuk beralih ke digital. Dengan diterapkannya pembayaran non-tunai di Pasar Beringharjo diharapkan lebih efektif bagi para pedagang untuk mengurangi kesalahan dalam transaksi jual beli dan juga menghindari terjadinya peredaran uang palsu. Demikian laporan yang dapat saya sampaikan dari Yogyakarta. Salsabila Kansa melaporkan. Kembali ke studio. Ya tentunya program ini sangat membantu bagi para pedagang dan juga pembeli ya pemirsa. Sebagai tuntutan zaman dan juga perkembangan teknologi, pasar tradisional harus bertransformasi agar tetap bertahan. Baik, terima kasih atas laporan Anda Salsabila. Kita beralih ke berita selanjutnya. Pakuwon Mall Jogja bersama Fakultas Seni Rupa Institut Seni Indonesia menggelar Jogja International Creative Art Festival atau JICAF2. Silakan laporannya. Selamat pagi pemirsa, Pakuwon Mall Jogja bersama Fakultas Seni Rupa Institut Seni Indonesia akan menggelar Jogja International Creative Art Festival atau dengan nama lain JICAF2. Acara ini diselenggarakan di Atrium Pakuwon Mall pada 22 September hingga 2 Oktober 2022 yang dimulai di jam 10 pagi hingga jam 10 malam waktu Indonesia Barat. Terdapat beberapa perwakilan dalam diselenggarakannya acara ini. Adapun perwakilan yang akan menghadiri acara ini yaitu perwakilan dari universitas luar negeri, seniman, pelaku industri kreatif, dan pelaku industri lainnya yang ikut serta dalam bekerja sama dalam penampilan karya-karya unik, kreatif, dan inspiratif. Baik pemirsa, untuk saat ini aku udah bersama beberapa pengunjung dari JICAF2 ini dengan Kak Disa dan Zahra. Oke, Kak Zahra dan Kak Disa, gimana nih pendapat kakak tentang adanya event ini? Menurut saya ini bisa membantu mahasiswa khususnya untuk seni ya, untuk mengembangkan kreativitas gitu. Dan di sini juga banyak kok untuk menunjukkan tentang Nusantara gitu, identitas Nusantara. Oke, kalau buat kakaknya sendiri gimana nih? Sama sih, aku juga menurutku bagus ya, karena untuk mengenalkan seni dan juga Indonesia ke orang-orang. Kan pengunjung di mall juga ada mungkin dari luar Jogja atau dari luar daerah gitu, jadi biar ngerti sama seni dan Indonesia ini gitu.
Oke, harapan kakak ke depannya buat dengan adanya event ini tuh apa aja nih kak? Khususnya untuk yang orang awam ya, tentang orang awam yang seni, tentang kurang ini ya. Mereka bisa lebih kenal lagi, bisa lebih tahu dengan makna-makna karya-karya yang di sini atau karya yang di luar event-event ini juga. Oke sih, aku juga kayak berharap orang-orang juga tertarik dengan keindahan Indonesia ini dan karya-karya seninya gitu. Semoga juga pameran ini selalu ada tiap tahunnya atau gimana gitu. Terlibatnya insan kreatif dari dunia pendidikan seni rupa, seniman dan pelaku industri seni yang memiliki reputasi internasional akan memberikan keunikan tersendiri dalam acara kali ini, yaitu sebagai wujud simbiosis mutualisme. Ananda Fatimah Darina melaporkan langsung dari Pakuwon Mall Yogyakarta, kembali ke studio. Pemirsa, tahun ini kembali digelar event Kedirgantaraan Jogja Airshow 2022. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh reporter kami, Davin Ataya. Baik, terima kasih Nanda. Mirsa, saat ini saya sedang berada di Depo Airstrip, tepatnya di kota Yogyakarta. Saat ini sedang diadakan Jogja Airshow 2022. Gelaran Jogja Airshow 2022 dilaksanakan kembali setelah usai vakum selama 2 tahun lantaran pandemi COVID-19. Terlihat antusiasme warga meningkat usai sukses di hari pertama dan kedua. Sampai saat ini terpantau pengunjung mulai memadati venue. Nantinya acara ini akan dibuka oleh pertunjukan akrobatik pesawat dan dilanjutkan atraksi udara lainnya. Tak hanya itu, berbagai acara seperti bazar, pentas seni, dan perlombaan-perlombaan juga digelar di Jogja Airshow ini. Acara ini berlangsung mulai pukul 9 pagi hingga pukul 6 sore. Untuk laporan jalannya acara akan disampaikan oleh rekan kami, Bayu Putra. Baik pemirsa, saat ini saya sedang berada di landas pacu Depo Airstrip yang berada di Bantul, Yogyakarta. Dan seperti pemirsa lihat, saat ini sedang dilakukannya aerofotografi yang diikuti oleh para masyarakat sekitar dan juga ada joy flag yang dilaksanakan oleh TNI Angkatan Udara. Seperti yang pemirsa lihat, acara yang sedang berlangsung ini cukup menarik perhatian masyarakat dan sebagai bahan edukasi bagi masyarakat mengenai kedirgantaraan. Masyarakat ikut meramaikan acara ini dengan membawa anak-anak mereka melihat pertunjukan Jogja Airshow 2022. Jogja Airshow ini masih akan berlangsung hingga pukul 4 sore nanti, di mana akan ada closing dan juga pengumuman perlombaan para layang yang dilakukan pada siang hari ini. Untuk laporan di penghujung acara, di puncak acara Jogja Airshow 2022 akan disampaikan oleh rekan kami, Apriani. Baik pemirsa, saat ini kita sudah berada di penghujung acara Jogja Airshow 2022. Seperti yang dapat pemirsa saksikan, akan diadakan penampilan kesenian sekaligus pengumuman lomba aerofotografi kontes dan para layang kontes. Masyarakat yang turut serta dalam meramaikan acara masih terlihat antusiasnya mulai dari pagi hingga sudah di penghujung acara. Bagi pemirsa yang belum sempat menyaksikan keseruan acara Jogja Airshow 2022, tidak usah khawatir karena tahun depan akan diadakan kembali dan tentunya akan lebih menarik. Demikian yang bisa saya laporkan dari Yogyakarta. Apriani Rumahorbo melaporkan. Kembali ke studio. Terima kasih Apri atas laporannya dan selamat bertugas kembali. Berita selanjutnya, pameran tunggal bertajuk Daya Bara digelar di Pendopo Ajiasa Jogja National Museum. Pameran ini menampilkan 52 karya seni hasil karya seniman Aris Prabawa. Untuk informasi selengkapnya sudah ada rekan kami Azhara Sesa di tempat. Silakan Sesa untuk laporannya. Baik, terima kasih Nanda. Pemirsa, sekarang saya sudah berada di Jogja National Museum, tepatnya di Pendopo Ajiasa. Di sini kita bisa melihat sejumlah karya Aris Prabawa. Iya, pemirsa, untuk lebih jelasnya kita sudah bersama dengan Mas Aris Prabawa. Bagaimana kabarnya, Mas? Baik, sehat. Untuk pameran Daya Bara ini sebenarnya artinya apa, Mas? Untuk pameran Daya Bara. Daya Bara artinya adalah kekuatan dan semangat yang membara, kekuatan dari kita orang-orang yang tanpa daya, yang mengalami
permasalahan sehari-hari seperti permasalahan yang kita hadapi sehari-hari, banyak mengalami bencana sampai kondisi alam kita, bumi ini menjadi panas. Jadi saya ambil daya bara itu kekuatan panas yang untuk sesuatu yang untuk melawan balik bahwa kita itu punya musuh. Musuhnya adalah perusak lingkungan. Kalau untuk selang waktu berapa lama Mas untuk mempersiapkan pameran ini? Persiapan pameran ini sekitar kurang lebih 2 tahun. Beberapa karya untuk yang dipamerkan di Daya Bara ini hanyut beberapa. Itu bagaimana ceritanya dan bagaimana tetap bisa menampilkan karya yang masih ada? Ya, sebenarnya waktu bulan Februari tahun ini di Australia, tempat tinggal saya di Lismore, itu mengalami banjir bandang, banjir besar karena kota itu dilalui 2 sungai, pertemuan 2 sungai besar, dan biasanya nggak sebesar itu, ada banjir setiap 5 tahun. Cuman ini memang karena sering terjadi banjir ya? Ya, karena banyak ada pertemuan sungai, tapi nggak sebesar tanggal 28 Februari yang lalu. Ini mengherankan gitu, karena sampai ke atap dan rumah saya di sana hanyut, dan semua barang dan karya saya nggak cuma beberapa tapi ratusan karya rusak, hilang. Untuk pameran Daya Bara ini pameran keberapa untuk Mas Aris sendiri? Pameran keseluruhan selama saya menjadi seniman ini nomor 9, ke-9. Selanjutnya Mas, saya ingin tahu, ini sebenarnya ada di tengah ini, kita bisa melihat dari tengah ada pasir dan ada beberapa macam patung atau gambaran. Ini soal apa ya? Patung di tengah ini sudah bisa kita lihat bahwa lingkaran di mana bentuk-bentuk eksploitasi alam gitu. Seperti itu, helm itu seperti simbol dari beban, itu burden kan, itu beban, bahwa mereka sebenarnya manusia juga tapi enggak tanpa daya gitu. Kegelisahan saya kenapa saya membuat patung ini, lingkaran ini adalah lingkaran kerusakan alam. Untuk pengunjung sendiri ternyata cukup lama ya di Daya Bara ini. Iya. Kira-kira kalau untuk sehari gitu mungkin ada berapa pengunjung biasanya? Itu sampai 600, 700, 800. Hari-hari biasa itu stabil 600 orang. Kalau akhir minggu itu sampai 800 orang atau lebih. Harapan saya mereka mengapresiasi, juga bisa berpikir ke depan bahwa kita harus gimana untuk memperbaiki alam kita, memperbaiki negeri kita ini. Demikian yang dapat saya sampaikan, melaporkan langsung dari Jogja National Museum. Kembali ke studio. Terima kasih Sesa. Pemirsa, kita akan beralih ke berita terakhir. Apakah Anda suka berkebun? Anda bisa mencoba budidaya hidroponik, yaitu tren konsep berkebun di lahan terbatas. Berikut ini hasil liputan reporter kami, Amalia Kaisaria, yang akan mengajak Anda mengenal budidaya hidroponik lebih lengkap. Baik Nanda, saat ini saya sedang berada di BWS Hidroponik atau tempat di mana ini adalah budidaya hidroponik yang berlokasi di Condong Catur, Yogyakarta. Saya di sini tidak hanya melihat view-view yang hijau-hijau saja, tapi di sini saya akan belajar gimana caranya menanam dan memanen hidroponik. Apa itu hidroponik? Kita akan membahasnya di belakang sana. Let's go! Teknologi budidaya pertanian dengan sistem hidroponik diharapkan menjadi salah satu alternatif bagi masyarakat yang mempunyai lahan terbatas.
Hidroponik secara harfiah berarti hydro atau air, dan ponik artinya pengerjaan. Sehingga hidroponik merupakan sistem budidaya pertanian tanpa menggunakan media tanah, tetapi menggunakan media air. Jadi saat ini saya akan melakukan penyemaian, yaitu proses awal dari melakukan hidroponik. Jadi Mas, di sini ada apa aja ya untuk alat-alat dan bahannya? Nah, untuk proses penyemaian di sini kita alat dan bahan yang terutama pertama ini adalah media tanam. Media tanam ini namanya adalah rock wool. Kemudian juga ada benih. Selanjutnya yang alat-alatnya itu adalah mal, gergaji besi untuk memotong, dan juga ada tusuk lidi, nampan sebagai wadah ketika setelah melakukan proses penyemaian. Proses selanjutnya itu pertama kita membuat kotakan seperti ini. Langkah pertama dalam penyemaian, siapkan media tanamnya yang disebut rock wool. Lalu dipotong menjadi 3 bagian dengan ketebalan 2,5 cm tiap bagiannya. Setelah terbagi 3 bagian, rock wool dibagi kembali secara vertikal dan horizontal sesuai besarnya media tanam yang digunakan. Untuk tanaman hidroponik selada air ini merupakan tipikal tanaman yang tumbuh melebar ke samping, sehingga satu lubang di media rock wool ditanam satu benih saja. Setelah dari proses penyemaian, selanjutnya kita akan kemana nih Mas nih? Ini namanya adalah meja semai. Nah, di sini kita kebunnya kan, kalau teman-teman lihat ini kebunnya konsepnya adalah konsep kebun beratap langit atau tanpa greenhouse. Tetapi beda halnya dengan meja semai. Meja semai kita memakai atap. Alasannya kenapa? Karena di sini tanamannya masih kecil. Nah, di meja semai ini mulai diletakkan itu ketika umur 1 HSS. HSS adalah hari setelah semai, dan HST merupakan hari setelah tanam. Pada meja semai, maksimal tumbuhan hidroponik diletakkan ketika berumur 14 HSS. Prosesnya dari semai ke meja remaja. Nah, sekarang dari remaja ke meja dewasa. Ini sudah 28 hari dan siap pindah. Jadi selanjutnya habis dari tempat yang remaja, terus kita pindah ke dewasa. Dari biji, remaja, terus ke sini. Caranya cuma tinggal begini. Masuk aja. Kalian bisa coba untuk cicipi secara langsung nih di tempat panenannya ini. Dan kita langsung coba ya. Rasanya ini seger banget nih. Walaupun langsung dari sini tuh seger banget, lebih segar ya karena ini hidroponik, medianya juga media air, nggak media tanah gitu. Wajib coba. Bagi yang berminat menjadi petani muda sayuran hidroponik khususnya di kota, bisa kok memanfaatkan lahan yang terbatas. Dari Yogyakarta, Amalia Cesaria melaporkan, kembali ke studio. Baik pemirsa, berita tadi sekaligus menutup Kilas hari ini. Terima kasih telah menyaksikan Kilas Today yang dapat Anda saksikan setiap pukul 3 sore hanya di Rubik Media. Saya Ananda Fatimah Darina, selamat sore dan sampai jumpa.